Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa dengan para pemirsa dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama dengan saya, Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Sore ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1. Mazmur pasal 111 ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur pasal 111 ayat 1. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Markus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 8. Mazmur pasal 13 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Markus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 8. Ajaran tentang akhir zaman yang benar adalah untuk membangkitkan kewaspadaan rohani dan bukan untuk menimbulkan rasa gelisah di hati. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sama dengan ajaran-ajaran lainnya, demikianlah ajaran tentang akhir zaman diwarnai dengan ajaran yang benar dan yang keliru. Salah satu cara untuk membedakan keduanya adalah dengan melihat tujuan dari ajaran tersebut. Ajaran yang benar adalah untuk membangkitkan kewaspadaan rohani. Ingat, ajaran yang benar adalah untuk membangkitkan kewaspadaan rohani, supaya dengan demikian orang tidak mudah tersesatkan dan menyembah juru selamat yang palsu. Sedangkan ajaran yang keliru adalah untuk membangkitkan rasa takut dan gelisah. Ingat saudaraku, ajaran yang keliru adalah untuk membangkitkan rasa takut dan gelisah di dalam hati, yang pada akhirnya justru akan membuat orang mudah untuk disesatkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, peringatan tentang kewaspadaan dan kegelisahan ini disampaikan Yesus kepada para muridnya dan dicatat di dalam Markus pasal 13. Di situ Yesus menjelaskan sikap yang seharusnya dari para pengikutnya dalam menghadapi zaman akhir. Yesus berkata, waspadalah supaya
Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lebih lanjut, Yesus juga berkata, janganlah kamu gelisah. Berarti ajaran yang benar akan membangkitkan kewaspadaan rohani dan bukan kegelisahan di hati. Kewaspadaan rohani yaitu agar kita tidak disesatkan orang, bukan kegelisahan di hati, karena zaman akhir merupakan awal dari zaman yang baru dan yang lebih baik. Dan di balik semua itu akan menyesatkan kita. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan dari sinyal. Oleh sebab itu saya ulangi bahwa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, betapa pentingnya kita harus taat dan setia kepada firman Tuhan. Pentingnya hubungan kita, relasi kita yang benar dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran yang membuat hati kita gelisah. Tapi kalau kita taat, kita setia, kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan setiap saat, maka kita akan teguh karena Tuhan selalu ada di pihak kita dan Tuhan selalu menolong kita. Biarlah sore hari ini kita sama-sama belajar untuk selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan kita disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar daripada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi diri kami dan tidak membiarkan kami tersesat oleh rupa-rupa angin pengajaran. Roh-Mu menerangi pikiran kami dan firman-Mu menuntun hidup kami, agar kami berjalan di dalam kebenaran. Tolonglah diri kami agar senantiasa bersikap waspada, supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran yang keliru dan yang membuat diri kami menjauh daripada-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera, sehingga kami tidak merasa gelisah di dalam menghadapi hari esok, karena kami yakin Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. Engkaulah Sang Penguasa sejarah yang menggenggam hidup kami dengan tangan-Mu. Hari ini kembali kami mengangkat pujian dan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau berjanji akan senantiasa menyertai hidup kami. Oleh sebab itu, apapun yang akan kami hadapi pada hari ini, hati kami tidak merasa gelisah, karena Engkau tidak akan membiarkan diri kami berjalan seorang diri. Tolonglah diri kami dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami, supaya dengan demikian berkat dan keberhasilan yang daripada-Mu selalu mengiring kehidupan kami. Pakailah diri kami sebagai garam dan terang-Mu dimanapun diri kami berada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah hadir bersama dengan hamba, bahkan yang mengangkat jempol. Tuhan, hamba minta kasih-Mu terus menolong mereka. Hamba berdoa memberkati Pak Yos Aki Hari, Bapak Pendeta Bram Samori. Tuhan terus memakai hidup mereka senantiasa, memberkati pribadi mereka, rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Bila Tuhan, mereka boleh menjadi terang dan garam bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kami percaya. Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh perjalanan sejarah ini. Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu. Engkau setia kepada janji dan kuasa-Mu kepada kami. Sore ini kami bersyukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati bangsa negara kami, tanah Papua, kota Manokwari, bahkan wilayah-wilayah yang kami tinggal Bapa, spesial bagi Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus melimpah-limpah atas wilayah ini. Kekuatan Tuhan selalu ada, dan roh pertobatan selalu ada dalam wilayah kami ini. Tuhan jamah setiap orang, buat mereka berbalik, melepaskan mereka dari segala keterikatan daripada pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat.
roh-roh jahat yang mengikat mereka, roh agamawi, roh adat istiadat, roh pemberontakan, persinahan, perselingkuhan, roh togel, narkoba, mabok-mabokan, pencurian, pembunuhan yang mengikat mereka, hamba patahkan dan putuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kuasa kasih Tuhan atas mereka semuanya. Tuhan bebaskan mereka. Darah anak domba Allah mengalir dalam setiap pribadi mereka, menyucikan, menguduskan mereka kembali Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan juga turun atas mereka. Tuhan balut luka hati mereka dalam nama Yesus. Biar pemulihan terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba bersyukur untuk sore hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu hidup dengan waspada. Berhati-hati dengan semua pengajaran-pengajaran yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah. Kita terus membangun hubungan yang benar sehingga kita selalu bersiaga. Kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan kita terlena, lantas kita terperangkap dengan ajaran-ajaran yang bukan daripada Tuhan. Ingat, Tuhan tetap pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu kita andalkan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Shalom, salam MDC.